Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita bahas koneksi antar materi modul 2.1 yaitu pembelajaran diferensiasi. Nah, sebagai pertanyaan pembantunya adalah apa yang maksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut. Pembelajaran diferensiasi dapat diibaratkan sebagai ungkapan berikut. Serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran dan cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Berdasarkan ungkapan tersebut, adapun pembelajaran diferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru berorientasi kepada kebutuhan murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar murid. Pembelajaran diferensiasi dapat berupa konten, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, proses, yaitu ragam, tahap, dan jalur dari pembelajaran. Selanjutnya adalah produk, yaitu kesempatan, demonstrasi, dan pemahaman dari peserta. Selanjutnya adalah bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu tercapainya hasil belajar yang optimal. 1. Mengidentifikasi kebutuhan murid melalui kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid melalui gaya, kecerdasan, dan latar belakang peserta didik. Kesiapan belajar murid. Guru dapat menganalisis kebutuhan belajar murid berdasarkan Zecluser yang dikembangkan oleh Carroll and Collinson. Nah, yang pertama yaitu bersifat mendasar. Bagaimana perbedaan siswa yang bersifat mendasar dengan sifat transformatif. Yang kedua, siswa yang bersifat konkret atau siswa yang lebih melakukan pembelajaran secara abstrak, dan siswa yang melakukan pembelajaran secara terstruktur atau secara terbuka, atau siswa yang melakukan pembelajaran secara lambat atau pembelajaran secara cepat. Selanjutnya adalah minat murid. Bagaimana peran minat murid dapat membantu pembelajaran? Yang pertama, mencocokkan minat murid dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengkoneksikan, menunjukkan koneksi antar materi pembelajaran. Yang ketiga, menjembatani pengetahuan awal dengan pengetahuan baru yang dimiliki murid. Selanjutnya adalah minat murid juga mampu memompa motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran. Profil belajar murid. Guru harus menganalisa kebutuhan belajar berdasarkan kebutuhan murid. Pertama, preferensi terhadap lingkungan belajar. Yang kedua, pengaruh terhadap budaya, yaitu anak yang pendiam atau yang anak ekspresif. Selanjutnya adalah preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk. Selanjutnya adalah preferensi terhadap gaya belajar. Gaya belajar ini dapat berupa anak yang memiliki kemampuan visual, auditory, atau kinestetik. Yang setiap anak tentu berbeda terhadap kecerdasannya. Selanjutnya adalah bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul yang lain dalam program Guru Penggerak. Nah, adapun jawabannya adalah sebagai berikut. Diferensiasi merupakan salah satu aksi nyata guru dalam kelas dalam mewujudkan mereka belajar. Jika pada modul 1 kita mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yang mana guru hanyalah sebagai among, yaitu among yang diharapkan mampu memfasilitasi perkembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Nah, hal ini guru harus mampu membaca dan memahami setiap kebutuhan yang dimiliki oleh peserta didik agar mampu menghadirkan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik tersebut. Ingarso Suntolodo Iman Geobangun Karso Huri Handayani. Nah, dari ungkapan tersebut memberikan kesan kepada kita. Peserta didik memiliki kebutuhan yang beragam. Guru diharapkan mampu membaca keragaman yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Nah, berdasarkan keragaman yang dimiliki, tentu guru diharapkan mampu mendorong agar terwujud dan dapat menghadirkan pembelajaran bermakna bagi peserta didik tersebut. Inilah video tentang koneksi antar materi pada modul 2.1 yaitu pembelajaran diferensiasi. Terima kasih telah menonton video ini.
Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.